Sungguh kami merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan melawat kami secara pribadi. Tuhan kenal kebutuhan jiwa kami. Berfirmanlah Tuhan atas kami. Dan segala pekerjaan kuasa kegelapan hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya kami akan dipuaskan oleh Tuhan. Kami percaya kami menikmati sesuatu yang berbeda malam hari ini. Karena kami percaya Tuhan akan lakukan mujizat-mujizat supranatural bagi kami. Yang mengalami sakit disembuhkan, yang mengalami kelemahan secara tubuh fisik, Tuhan yang memulihkan. Yang dalam masalah, Tuhan menyelesaikannya bagi kami. Yang terbaik Tuhan pasti kerjakan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut firman Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Shalom. Silakan duduk. Apa kabar semuanya? Ya, saya percaya Tuhan itu amat baik dalam hidup kita. Kalau Tuhan perpanjang umur kita, berarti ada tugas kepercayaan yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara, supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam 2 Tawari. Silakan saudara membukanya. 2 Tawari pasal yang ke-20. Kita akan baca 2 Tawari pasal yang ke-20. Sebenarnya panjang juga nih ya, ayat 1 sampai 30, tapi ya kita akan baca lompat-lompat aja. Ya. 2 Tawari pasal 20. 2 Tawari pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Ya, oke. Kalau sudah dapat semuanya? Sudah dapat ya? Amin. Di situ perikopnya yaitu kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Kita baca ayat pertama. Ya cukup panjang ya, tapi nggak apa-apa ya. Oke, aman. Oke, kita baca ayat yang pertama bergantian ya, sampai dengan ayat yang ke-20 aja deh. Saya duluan. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu kabar yang sekarang datang dari lokasi dari Edom menyerang Tuhan. Sekarang mereka dihantar bersama Yakni. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Dan berkata, ya Tuhan Allah kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau meminta atas segenap kerajaan bangsa, kuasa dan kekasihan ada dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang datang membawa Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Namun mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat khusus untuk nama, kata mereka. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit, sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak menggunakannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Kata kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan menghadapi laskar Mesir yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang
Sementara itu Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu saudara biasa yang membela yang dimuliakannya, seorang Lewi dari Bani Asaf, menunggangi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok saudara kamu turun ke dalam mereka, mereka akan menghadapi dengan persis, dan kamu akan mendapatkan yang ujung tombak, di muka akan berdiri. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu, lalu lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju untuk menyambut mereka. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan berkata, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Nah, luar biasa ya. Kita melihat ada sebuah keajaiban di balik pujian dan penyembahan. Saudara jangan menganggap bahwa cuma nyanyi-nyanyi aja, tepuk-tepuk tangan aja masa ada kuasa. Memang bagi pikiran kita, ngapain sih nyanyi-nyanyi, ngapain sih pakai nangis segala. Tetapi ingatkah bahwa pujian dan penyembahan kita membawa hadirat Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Saya ingin katakan bahwa Yosafat ini adalah Raja Yehuda yang keempat ya. Dan dia berperang melawan Moab dan Amon. Dan ini sesuatu keadaan yang mengejutkan. Karena coba bayangkanlah, tidak ada persiapan. Tiba-tiba dapat kabar ada laskar besar akan menyerang mereka. Saudara namanya gak persiapan gimana sih? Pasti ketakutan. Sebagai manusia biasa saya percaya Yosafat ketika menghadapi ini goncanglah dia. Walaupun hamba Tuhan sekali berapa saudara, walaupun dihinggapi dengan roh Tuhan, punya karunia berbuat, punya karunia penglihatan dan sebagainya. Tapi kalau datang laskar besar saudara ya, menyerang tiba-tiba, siapa nggak takut saudara ya. Tapi kita melihat bagaimana mereka ini mengalami keajaiban Tuhan dan kemenangan. Padahal kita melihat yang mereka hadapi ini laskar besar. Sementara mereka ini cuma disuruh Tuhan, ya kalau kita melihat sepele banget yang Tuhan katakan ya. Tuhan bilang apa? Kumpulkan para penyanyi, ya, hadapi dengan pujian dan penyembahan. Ini sesuatu yang gak masuk akal loh saudara. Kita lihat apakah tentara Yosafat itu sangat kuat sehingga mereka menang. Apakah kita melihat bahwa taktik mereka dalam berperang begitu jitu, cerdik sehingga mereka bisa mengalahkan musuh? Saudara, tidak demikian. Coba saudara perhatikan ayat yang ke-17. Ya. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Coba kita perhatikan bagaimana Tuhan mempersiapkan hati Yosafat dan rakyatnya dengan satu kekuatan perkataan. Katanya begini, Yosafat, kamu gak usah takut dalam bertempur. Tuhan bilang, tinggallah berdiri di tempatmu dan kau akan melihat. Engkau tidak perlu takut dan terkejut. Malah Tuhan bilang, majulah besok, hadapi mereka, Tuhan menyertaimu. Cuma itu kata-kata yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada Yosafat. Saudara, Tuhan mengatakan kamu harus pergi, ya. Besok hadapi mereka. Tapi Tuhan bilang hadapi mereka, tapi reaksi mereka begini, gak usah bertempur. Gimana sih menghadapi laskar besar? Harusnya kita kumpul kekuatan, kumpul senjata, kumpul orang-orang supaya bangkit lawan mereka dong. Jangan sampai mati percuma gitu kan.
Tapi malah Tuhan bilang nggak usah bertempur. Lah Tuhan suruh pergi tapi nggak usah tempur, gimana sih? Kalau seandainya saudara ya disuruh sama gembala saudara, ayo ini loh laskar besar tinggal sekilo lagi ada di depan kita. Tiba-tiba WL bilang, ayo kita kumpulkan para penyanyi, kalian aja di depan. Saya percaya yang penyanyi-penyanyi tadi di depan bilang, kita nggak mau mati konyol, ya. Masa mau berperang nggak pakai senjata, terus apa? Cuma pakai pujian penyembahan. Aduh rasanya nggak sanggup ya. Karena apa? Baru berlutut sudah kena tembak. Apalagi WL kita, waduh, kalau kurus mungkin nggak kelihatan. Kalau besar kayak gitu cepat kena tembak. Ya, nggak bisa sembunyi saudara. Ya. Tapi, wah kita lihat ya cara kerja Tuhan ya. Kadang-kala nggak masuk akal. Masa menghadapi laskar besar cuma nyanyi doang pakai rebana terus cuma ecek-ecek begitu, waduh tutup mata menyembah Tuhan. Hei saudara, mau berperang tutup mata kira-kira bisa menang nggak? Kan Tuhan suruh apa? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Orang kalau menyembah Tuhan apalagi dalam kondisi takut masih tutup mata loh saudara. Ya, sambil gemetar. Saudara, ini satu tantangan iman loh buat rakyat dan juga buat Yosafat pribadi. Bagaimana mereka membuktikan bahwa kalau disertai Tuhan, benar-benar ada satu mujizat supranatural itu akan Tuhan kerjakan untuk saya dan saudara. Amin. Ya, saudara, sedangkan peristiwa corona aja, wah kita sudah ketakutan. Kalau orang batuk sendiri, batuk sedikit aja kita sudah waspada, saudara. Jangan-jangan jangan-jangan apa tertransfer, jangan-jangan kita kena tular. Ya, pokoknya begitulah. Saya pribadi sempat parno loh, saudara. Kalau saya hadapi jemaat telepon, ibu saya sakit, boleh dikunjungi. Yang di pikiran saya, waduh jangan-jangan corona bisa tertular nih. Haleluya. Pernah saking takutnya saya bilang, bu boleh nggak telepon aja, kami butuh kehadiran ibu. Waduh mateng dalam kondisi corona yang delta itu loh saudara, banyak yang meninggal toh. Terus saya ditelepon harus datang jam 2 pagi, kira-kira berani nggak? Bu tolong datang jam 2 pagi. Saudara, walaupun mungkin saudara punya iman yang besar, tapi dalam waktu itu, dalam kondisi itu pasti ada rasa takutnya. Saya jam 2 pagi, bu tolong bu datang bu. Saudara, sedangkan mungkin petugas puskesmas pasti kalau datang sudah persiapan pakai baju APD ya. Karena apa? Oh jangan-jangan ini corona. Loh, saya waktu itu jam 2 pagi ditelepon. Waduh, saya waspada dong. Saya mau pakai baju apa? Pakai jas hujan. Ayo. Terus dia juga ngekos gitu saudara. Di bilang aku sebatang kara, nggak ada siapa-siapa bu. Aduh saya udah mikir, saya mau undang petugas puskesmas atau gimana nih. Tapi Tuhan bicara kepada saya, kamu tuh khotbah, jangan takut, Tuhan beserta denganmu. Di mana imanmu? Sedangkan kamu makan racun aja, kalau Tuhan belum berkehendak kamu mati, nggak akan mati. Kenapa kamu tuh ditelepon sama jemaat cuma lagi butuh? Kamu kok rasanya takut untuk berperang? Aduh saya bilang, Tuhan tanggung jawab ya. Aku masih punya 3 anak loh. Ya, kalau aku mati, suamiku bisa kawin lagi loh Tuhan. Akhirnya jam 2 pagi aku pergi ke sana saudara. Aduh, saya lihat dia punya badan udah bengkak semua loh. Saudara, walaupun saya punya karunia saudara, lihat kayak gitu antara maju mundur, ya. Tapi saya bilang Tuhan beserta denganku. Aku nggak pakai apa-apa loh ini Tuhan. Aku bawalah dia ke rumah sakit. Sampai di sana loh saudara, dalam kondisi semua dalam pergumulan nih, ekonomi lagi hancur-hancuran, ya iman kita juga lagi diuji, pokoknya banyak hal. Tiba-tiba jam 2 pagi ya, 2:30 sampai di sana, dokter bilang gini, yang pasien mana? Ini pasien belok kanan, yang pengantar belok kiri. Terus saya kan lihat dia udah masuk, terus saya tanya, kenapa saya disuruh belok kiri ya? Kok bukan ikut bersama dengan dia? Bu, selesaikan dulu administrasinya dan sebagainya. Waduh, ya mau gimana lagi, itu jemaat loh saudara. Setelah itu saudara, saya telepon anakku. Saya bilang, telepon, mami sekarang di rumah sakit. Mami pinjam ya SPP-mu ya. Oh kenapa mami?
iya ada orang sakit, mami dalam kondisi ini nggak punya apa-apa nih ya. Terus dia bilang, oh ya nggak apa-apa. Saudara, anak saya masih bilang gini, mami pesankan bubur, kasihan dong mami, katanya gitu. Aduh, waktu saya berhadapan dengan yang daftar itu, mereka bilang ini, Bu, ada satu obat yang nggak ada di rumah sakit ini, ibu harus cari di apotek nih sekarang, Bu. Hah? Iya, pokoknya sekarang, Bu. Saudara tahu, jam 3 pagi saya keliling apotek Sidoarjo, sekitarnya 3 apotek nggak dapat. Saya dapatnya di Krian, Bu, saudara. Haleluya. Terus apa? Dalam hati ya, saya bilang, bukan perpisahan yang kutangisi, tapi pengeluaran. Karena pada waktu itu, saudara, semua lagi kepepet. Haleluya. You know kepepet? Nah, orang kalau kepepet bisa saja berbuat dosa. Orang kepepet itu biasanya bisa bersikap salah kan? Aduh, saya dalam hati gini, sudah nggak punya apa-apa kita di musim corona ini ya, terus dapat lagi yang kayak gini, saudara. Aduh. Tapi saya cuma pegang janji Tuhan, ya. Ketika engkau melangkah bersama dengan Tuhan, selanjutnya itu urusan Tuhan. Saudara tahu 3 hari pagi siang malam aku jaga dia, saudara. Dalam kondisi lagi musim corona. Pagi-pagi jam 4 itu, saudara, saya sudah sampai di rumah sakit. Pulang tuh cuma bikin bubur, saudara, rebus telur. Setelah itu, saudara, saya kembali lagi ke rumah sakit, bolak-balik setiap hari. Waktu pembayaran rumah sakit, saudara, dokter bilang, mana keluarganya? Ibu, ya, iya, saya mulai iya. Akhirnya totalan, saudara, saya melihat totalannya, ya Tuhan, ibu ini juga nggak BPJS, terus dia juga orang luar pulau, aduh amit-amit deh ya. Tetapi saya melihat Tuhan itu ajaib, luar biasa. Bagi kita dalam kondisi kekurangan, kita disuruh memberi, nangis loh, saudara, betul? Dalam kondisi kita kekurangan, apalagi sekarang beras naik, haleluya. Nah, kita bisa saja perhitungan loh, karena kita berpikir kita harus ada persiapan dong, karena kalau beras nggak ada, bagaimana? Ada duit tapi nggak ada beras, gimana? Ya kita mulai berpikir dengan akal-akalan kita manusia. Tapi saya melihat ketika saya bayar, nangis loh, saudara. Saya bilang, ya Tuhan, bisa-bisa anak saya kuliahnya cuti deh, ya. Karena memang kondisinya memang lagi kejepit semua loh, saudara. Tapi sungguh ajaib, luar biasa ya. Entah 2 minggu kemudian, saya melihat Tuhan itu terlalu amat dahsyat. Tiba-tiba ada gembala Dore Ministry bilang gini, ibu ditelepon bolak-balik nggak pernah diangkat loh. Saya bilang, emang kenapa? Ini ada satu ibu butuh ibu, katanya. Dia sudah telepon ibu nggak berangkat. Bu, bagaimana kalau kita janjian hari Rabu, ibu saya antar ke rumahnya, karena orang ini katanya mau sama ibu aja. Ya sudah. Akhirnya janjian lah, kita pergi Rabu ke situ. Taunya ini Taci ini bilang ini, aduh Bu, aku telepon ibu bolak-balik udah 3 bulan loh, ibu nggak pernah angkat. Saya juga nggak tahu bagaimana cara WA, aku nggak pintar untuk WA, dia nggak ngerti kecuali telepon. Nah, terus saya tanya, emang ada apa Bu? Ibu tahu, waktu ibu doakan rumah saya setahun lalu, benar-benar tergenapi Bu, ada pembelinya dan sudah terjual Bu. Ibu tahu, aku telepon ibu hanya untuk berterima kasih, mengucap syukur. Ini loh, dia kasih aku amplop merah, bukan amplop merah, amplop coklat, ya. Waduh, saya bilang lumayan ya, waduh tebel ya. Waduh saudara, saya terima kasih sekali sama Tuhan. Waktu saya sampai ke rumah, saya lihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat yang besar. Apa yang saya bayar di rumah sakit, Tuhan ganti lebih dari apa yang saya bayarkan. Bagi Tuhan tidak ada yang bisa. Makanya kadang-kadang kita manusia ya, baru taruh percaya ketika lihat mujizat kan. Baru mau melangkah kalau ada mujizat dulu kita lihat. Tapi ada kalanya Tuhan menyuruh kita melangkah dulu baru lihat mujizat. Yosafat kita lihat, sebenarnya untuk berperang dengan caranya Tuhan. Ya, saya bilang kalau mungkin pada waktu itu kita ada di sana, mungkin kita bilang nggak mau, konyol banget nih. Ngapain ya saya mau mati muda? Apalagi menghadapi laskar besar, masa sih cuma dengan puji-pujian dan penyembahan? Tapi kita melihat waktu itu Yosafat mengumpulkan rakyatnya dari beberapa tempat dan dia kasih perintah, nggak ada lawan, kita hanya bisa doa dan puasa. Kita mungkin bisa takut,
Ya karena kita tidak punya kekuatan. Tetapi kita punya kekuatan di dalam Tuhan. Dan kekuatan kita yang pertama adalah ketika hadapi masalah, doa dan puasa. Saudara, saya ingat sekali almarhum Pak Bing paling senang dengan doa dan puasa. Ya, karena saya ada beberapa kali diundang untuk pergi doa dan puasa. Walaupun ada beberapa undangan tertolak karena saya ada jadwal, tetapi saya tahu persis bagaimana beliau selalu dengan doa dan puasa. Wah, ini luar biasa, saudara. Saya kalau mengingat beliau, benar-benar ini pahlawan iman yang sangat luar biasa, jadi inspirasi buat saya. Bayangkan sampai tua masih bisa puasa loh, saudara. Ya. Dan inilah satu kekuatan di dalam pelayanan. Inilah satu kekuatan di tengah medan perang kita. Kadang-kala akal tidak sanggup berbicara lagi, tetapi kekuatan doa dan puasa itu bisa melahirkan mujizat-mujizat yang luar biasa. Coba perhatikan bagaimana Yosafat pada waktu itu. Dia mengambil keputusan yang tepat, yaitu kita tidak ada daya untuk melawan laskar besar. Tetapi mari kita cari Tuhan. Mari kita semua berpuasa. Saudara, waktu saya dan saudara berpuasa, ingat loh, ada hal-hal yang tak pernah kita duga. Ada hal-hal yang kita tidak bisa prediksi. Itu yang Tuhan akan kerjakan untuk saya dan saudara. Jadi kalau mungkin saat ini engkau tidak berdaya, engkau tidak punya kekuatan uang lagi, bahkan engkau kadang-kala masa bodoh gitu. Saudara, ada saat engkau harus menyendiri, mengasingkan diri dan berdoa. Karena banyak kali saya sebagai hamba Tuhan, kalau sudah kepepet ya, kalau sudah ya nggak tahu buat apa-apa, saya selalu ke Bukit Doa Anugerah. Dan kalau saya pergi ke Bukit Doa Anugerah, saudara, wow, saya banyak kali nyamar. Saya pakai kerudung, ya, saya suruh ada yang pengerja saya bilang, kamu yang daftar, saya kamar yang paling ujung sana, ya, dan saya sering berdoa di situ. Tapi orang-orang nggak tahu kalau saya yang paling ujung, karena saya sudah bolak-balik ketahuan saya nggak bisa berdoa secara pribadi. Kenapa? Orang-orang pada datang konseling di kamar, ya. Setelah itu saya mesti pelayanan lagi di chapel. Saya bilang saya mau menyendiri, mengasingkan diri. Ternyata yang datang masuk dalam doa puasa banyak orang-orang error dan bermasalah. Saya bilang ya salah alamat deh. Pendeta yang datang di Bukit Doa ini error juga nih. Haleluya. Jadi setelah beberapa pengalaman begitu, saudara, akhirnya saya kalau pergi ke Bukit Doa, saya datang malam-malam, saudara, pakai kerudung, saudara, dan langsung masuk pengerja saya yang daftar. Ya, karena saya butuh yang namanya keintiman dengan Tuhan. Karena waktu kita intim dengan Tuhan, ini hikmat itu akan bekerja luar biasa loh. Tuhan memberitahu banyak hal ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Apalagi kita nggak kepikiran makan kan kalau di Bukit Doa, kita nggak kepikiran untuk melakukan aktivitas yang kita lakukan, sujud menyembah Tuhan. Dan saya menemukan banyak hal ketika saya mengasingkan diri, menyendiri, makan sendiri, doa sendiri, nyapu sendiri, saudara ya. Saya menemukan sesuatu yang berbeda di sana. Makanya saudara ya, ada saat ketika kita udah capek, penat, lelah, kita tidak tahu harus berbuat apa. Coba saudara praktek, ambil waktu berpuasa. Ada orang berpikir gini, aduh puasa, aku kan sakit mah. Saudara, saya itu sakit mah aku, tetapi saya bisa sembuh karena doa dan puasa. Saya pernah gak sadarkan diri sudah di rumah sakit, saudara ya, karena mah yang akut. Tetapi saudara, ternyata yang dapat menyembuhkan sakit saya adalah doa dan puasa. Sehingga mah saya yang tadinya sering kumat, dengan doa puasa kok bisa sembuh loh. Nah, ini sebuah keajaiban kan. Makanya saudara jangan takut untuk berpuasa, karena waktu kita berpuasa kita sedang menghadap Maha Kuasa kan. Dan untuk masalah sakit penyakitmu, Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Jadi gak usah pakai alasan lah, waduh saya gak bisa tahan lapar. Haleluya. Saya juga sakit mah. Banyak orang punya alasan begitu kan. Saudara, jangan pakai banyak alasan. Kalau ingin merasakan hadirat Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, harus bayar harga. Walaupun mungkin Anda berpenyakit, tapi salibkan dagingmu dulu. Luaskan Tuhan bekerja. Saat semua tertutup jalan satu-satunya adalah doa dan puasa. Amin.
Ada di sini yang lagi tertutup jalan, doa dan puasa, amin. Karena saya percaya waktu engkau doa puasa, Tuhan membuka pintu-pintu baru buat saudara. Ikutilah teladan Pak Bing. Selalu saya lihat mengajak umat-umat Tuhan pergi jauh sana loh saudara, naik kereta api sana saudara, ya. Terus mengasingkan diri, doa, puasa. Bahkan saya masih buka YouTube-nya Pak Bing tadi loh. Kok bukanya waktu di Bukit Doa sana, saudara. Di mana tuh Pak? Yang saya selalu diundang itu. Iya. Di Hermon ya? Iya, di Hermon terakhir. Dan waktu saya buka YouTube tadi, kok itu yang ditunjukkan Tuhan loh. Padahal saya tidak sedang mencari Pak Bing di Bukit Hermon, enggak. Saya mencari Pak Bing di Taman Firdaus. Ya. Loh kok bisa Tuhan tunjukkan itu loh di YouTube? Ya ini saya bilang, ternyata beliau telah meninggalkan kesan yang sangat luar biasa, memberikan satu dorongan kepada kita bahwa kita boleh sibuk, kita boleh cari uang, kita boleh berpacu dalam mencari uang, tetapi ada saat kita harus mencari hadirat Tuhan. Ada saat kita memang harus buka hati kita, harus menyalipkan daging kita melalui doa dan puasa. Amin. Karena kita lihat bukti nyata, hanya dengan doa puasa kemenangan terjadi. Yang dihadapkan maskar besar dengan kekuatan perang yang hebat, tetapi dengan kita mencari hadirat Tuhan, berdoa dan berpuasa, kita lihat Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Ya. Waktu kami dapat ruko tempat ibadah di Sidoarjo, saudara, kami tuh hanya bisa berdoa dan mengumpulkan beberapa jemaat untuk ikut doa bersama dengan kami. Saudara, kenapa? Saya bilang kami dapat ruko pada saat itu dalam kondisi lumpur Sidoarjo. Semua pada menjual ruko-ruko di sana, rumah-rumah. Pokoknya banyak yang melarikan diri keluar dari Sidoarjo. Tapi Tuhan bilang begini sama saya, hambaku, kamu harus beli ruko. Giliran semua mau jual, saya disuruh membeli ruko. Terus uang dari mana Tuhan? Sudah, pokoknya kamu doa puasa. Nah, karena waktu itu saya lagi hamil anak yang kedua, jadi suami saya itu ya puasa 3 hari 3 malam, gak makan, gak minum loh saudara. Tapi itulah saya lihat bagaimana kuasa doa melahirkan mujizat yang luar biasa. Waktu kami tanya ruko seharga ya ratusan juta ya, terus orang muda, mereka bilang, sudah ibu punya duit berapa, DP berapa, setelahnya bayar 3 kali. Karena apa? Saya sudah gak mau tinggal di Sidoarjo. Haleluya. Karena menurut prediksi Sidoarjo akan tenggelam. Haleluya. Bahkan papa saya telepon karena berita tiap hari kan Sidoarjo akan tenggelam. Bahkan saudara mau gadekan, saudara punya rumah di Sidoarjo, mau KPR tidak diterima sama bank. Betul Pak? Terus papa saya telepon, Hesti, itu udah beli berita Sidoarjo mau tenggelam, kamu cepat pulang aja di Manado. Tapi saya jawab, Pak, menurut prediksi Sidoarjo akan tenggelam 30 tahun dari sekarang. Jadi saya nanti akan pulang ke Manado setelah 30 tahun. Haleluya. Sampai sekarang pun tidak tenggelam ya Pak. Ya itulah mujizat dari Tuhan. Jadi sekalipun kita menghadapi badai yang tak menentu, kita punya Tuhan yang selalu memberikan kepastian. Amin. Katakan di kanan kiri, jangan takut. Jangan takut, tapi kamu harus doa dan puasa. Amin. Supaya yang kuyus-kuyus di sini bisa seksi. Yang gemuk-gemuk gimana dong? Ya, kenapa Pak? Bapak hanya menatap saya dengan senyum. Haleluya. Jadi hari ini saudara, kalau memang engkau ada persoalan, bawa di dalam doa dan puasa. Kemudian kita lihat yang dilakukan oleh Yosafat ketika dia menghadapi badai dadakan. Kita lihat dia taat pada firman Tuhan. Tuhan arahkan, kamu harus begini, kamu harus begini. Dia ikut semua loh saudara. Banyak kan kita ketika kita bermasalah, banyak suara Tuhan datang kepada kita, tapi kita stuck, nggak bisa buat apa-apa lagi. Masa bodoh. Bagaimana Tuhan mau berkarya kalau Anda masa bodoh? Kita kadang kala, waduh,
sampai undang pendeta si A si B yang punya karunia penglihatan, nubuatan, wah pokoknya karunia-karunia semua. Tidak ada gunanya semua nubuatan kalau kita tidak bertindak. Kalau kita tidak taat lakukan firman Tuhan. Kata pendeta ini, kamu harus puasa, kamu harus doa, kamu harus menyangkal diri. Kalau cuma jadi pendengar tidak jadi pelaku, bagaimana mungkin saudara bisa melihat pernyataan itu akan terjadi, di mana janji Tuhan akan digenapi. Saudara boleh dengar suara Tuhan melalui kata-kata nubuatan dan semua firman Tuhan yang saudara dengar. Boleh-boleh saja kalau saudara dengar, tapi sudahkah Anda mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Sudahkah Anda berkata, ya Tuhan, saya siap berangkat. Ya Tuhan, saya siap puasa. Jangan cuma dengar, oh iya ya, mujizat terjadi kalau ada puasa. Tapi Anda tidak pernah berpuasa, malah makannya tambah lebih banyak ketika ada masalah. Ini dia. Banyak yang begitu kan? Ketika ada masalah, makannya, wow, tambah luar biasa. Ada yang begitu? Sekali lagi coba tolak-tolak kamu ya, haleluya. Kamu ketahuan paling. Ketika ada masalah, wow, bukan berpuasa, makannya makin akeh. Ingat loh, beras sekarang 16.000, haleluya. Hemat po, haleluya. Jadi kalau ada masalah, waktunya sekarang beras mahal, berpuasa deh, amin. Supaya pengeluaran makin irit, amin. Paling. Ya, saya yakin bahwa apapun yang disuruh Tuhan lakukan dulu deh. Taat dulu. Jangan minta mujizat baru kalau Tuhan lakukan mujizat aku mau taat. Jangan, coba balik dulu. Aku mau taat walaupun aku belum melihat mujizat. Amin. Aku mau lakukan dulu apa yang menjadi perintah Tuhan. Selanjutnya ada bagian Tuhan akan kerjakan untuk saya dan untuk saudara. Amin. Dan yang terakhir, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Jadi saudara, ini ada pesan. Jangan pandang enteng akan hamba-hamba Tuhan yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan suara kebenaran. Bukan suara nubuatan ya, suara kebenaran dari Tuhan. Saudara, hamba-hamba Tuhan itu adalah abdi Allah yang sebagai perwakilan Allah juga, di mana ada saat saudara ya, Tuhan mengaruniakan beberapa orang untuk berbicara kepada saudara, untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Jadi saudara, hamba Tuhan, gembala sidang yang Tuhan percayakan kepada saudara, siapapun dia, kalau Tuhan utus, mari saudara dikatakan gini, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, percaya kepada nabi-nabinya. Termasuk saudara percaya kepada pemimpin-pemimpin saudara. Kalau Anda taat kepada pemimpin-pemimpin saudara, maka Tuhan pun akan memperhatikan ketaatanmu. Karena ada yang bilang, yang penting hubungan saya dengan Tuhan baik, tapi hubungan sama hamba Tuhan, sama pendeta, gembala, waduh kepahitan. Apalagi dia pikir gini, waduh aku sudah memberi perpuluhan, baru tadi pagi aku beri perpuluhan, taunya istri gembala sudah di mall tadi sore aku lihat. Aduh ajaib dah. Jadi saudara, saya mau bicarakan kepada saudara, kalau saudara, ya ini sudah di lain konteks, saudara memberkati gereja, saudara memberkati gembala, saudara memberkati hamba Tuhan, gak usah pusing kalau dia mau pakai cincin berlian kek, mau jambul tinggi kek, mau pakai bulu mata cetar membahana, mau pakai apa macam-macam lah gitu loh saudara, gak usah pusing, haleluya. Karena itu urusan dia, urusanmu adalah melakukan kehendak Bapa, amin. Jangan, waduh baru kasih, aku baru memberkati dia, waduh sudah makan-makan di mall. Emang pendeta hamba Tuhan atau apa yang engkau berkati itu gak boleh makan di mall? Akhirnya Anda jadi sewot menghakimi orang. Bagaimana Anda bisa diberkati Tuhan? Haleluya.
Saya pernah dikasih cincin berlian seharga 25 juta. Waduh, kalau saya pakai ada aja yang sewot. Waduh, jangan-jangan itu uang perpuluhan. Ajaib sungguh. Amin. Kita mau pakai aja jadi sorotan. Saya bilang, kalau saya pakai cincin berlian yang besar, emang masalah buat lo? Hah? Sekarang saya mau bilang, yang kasih cincin itu siapa? Jemaat kan? Kalau saya pakai ada masalah? Salahkan kepada yang memberi. Saya cuma pemakai, bukan penada. Ya, jadi saudara nggak usah sewot. Kalau melihat orang lain lebih dari saudara, mengucap syukurlah. Terima kasih sama Tuhan. Tuhan, walaupun saya tidak sama seperti dia, tetapi jadi inspirasi buat saya. Dia juga kan anak lo Tuhan. Makanya saya dan dia kan sama ya. Jadi saya mau supaya Tuhan juga memberkati saya. Nah, kalau mau diberkati Tuhan, taat sama Tuhan, kerja keras. Jangan taat sih taat, tapi kaum rebahan, malas.com. Bagaimana Tuhan berkati? Haleluya. Doa sih doa berlutut iya, menyembah iya, nangis iya. Wow, pendeta siapapun, amin amin, sampai catat ayat, sampai rekam, haleluya. Dikit-dikit rekam, apa kata Bu Hesti ya, lewat ini, apa kata ini ya, apa kata ini ya. Saudara boleh-boleh aja, tetapi sudahkah Anda jadi pelaku firman? Sudahkah Anda taat? Ya, jangan Tuhan bilang jualah semua milikmu dan kasih kepada WL yang tadi. Waduh saudara, WL bilang langsung yes, ajaib. Itu yang aku doakan Bu Hesti, karena aku udah mimpi tadi malam. Saudara, kalaupun Tuhan menyuruh saudara memberkati orang, melakukan sesuatu di orang lain, kalau bagi saya sih, Anda ada damai sejahtera, lakukan aja. Loh, yang saya berkati ini kaya, nggak masalah. Karena Tuhan pernah bilang, orang yang menghargai 1 talenta akan dipercaya 5 talenta. 5 talenta jadi 10. Ya siapa yang mengira dia udah kaya makin kaya? Kenapa? Jadi pelaku firman. Ada yang sudah miskin, kere, sombong lagi, aduh sewot lagi, aduh ajaib. Banyak yang sudah temukan begitu kan? Udah miskin, sombong lagi, belum lagi sewot mulutnya, aduh ajaib. Bagaimana Tuhan berkati saudara? Mulai hari ini saudara, kalau mana engkau ada masalah, mari puji Tuhan, mari menyembah Tuhan. Coba lihat Ayub, ketika dia ada masalah, 1 kali 24 jam semua habis ludes. Bahkan anak-anak yang dia sayangi, 10 anak, semua diangkat sama Tuhan. Tetapi apakah Ayub marah? Apakah Ayub nggak memuji Tuhan lagi? Apakah Ayub tidak menyembah lagi? Malah dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kondisi apapun, dia tetap memuji Tuhan. Bahkan saudara, dia melemparkan badannya dan juga dahinya sampai ke tanah, sampai ke lantai. Bahasa Ibrani mengatakan menyembah itu saha, yang artinya dia benar-benar menaruh penghormatan tertinggi kepada Tuhan. Dia tidak pernah salahkan Tuhan, dan dia tidak pernah komplain dengan apa yang dialami. Tetapi dia tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dia tahu bahwa apa yang Tuhan buat itu adalah baik adanya. Jadi saya yakin bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, semua yang terbaik menurut Tuhan. Dan kalaupun almarhum Pak Bing dipanggil oleh Tuhan, saya bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nggak ada satupun 5 anak tahan, amin. 5 anak ya? 6, amin. Walaupun 6 anak sangat mengasihi beliau, tetapi mereka tidak bisa menahan kepunyaannya Tuhan, amin. Ya, karena apa? Tugas sudah selesai. Ya, jadi kalau tugas selesai, nggak ada yang bisa nahan, amin. Walaupun Anda mau pakai kartu kredit atau Anda mau pakai debit Anda yang triliunan, nggak bisa Anda tahan kepunyaannya Tuhan, amin. Kalau mungkin Pak Bing waktu itu, ya Tuhan bilang berapa duit lu, ya. Kalau lu bisa bayar 1 triliun, aku perpanjang umurnya. Mungkin kita bisa usahakan. Ya. Tetapi karena kita tidak bisa membayar 1 jiwa, ya hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Saya yakin, wah, apa yang Tuhan buat bagi almarhum Pak Bing itu yang terbaik. Amin. Jangan pernah menilai, kok Tuhan jahat loh, masih ada yang Pak Bing harus kerjakan. Tugas sudah selesai. Dan kalau tugas sudah selesai, dia berhak untuk membawa pulang mereka-mereka yang sudah selesai mengerjakan tugas. Makanya dikatakan begini, berharga di mata Tuhan
kematian orang-orang yang dikasihinya. Betul? Kenapa berharga? Ya, bahasa Ibrani yang digunakan, kata berharga itu artinya indah, terhormat, mahal, dan juga yang satu apa ya? Mahal, indah, terhormat, ya, mulia ya. Oke. Berarti gini, orang-orang yang mati di dalam Tuhan dan hidupnya takut akan Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, maka kematiannya langka. Haleluya. Kematiannya terhormat, kematiannya indah. Wah, luar biasa. Dan saya percaya kematian Pak Bing sangat berharga. Kenapa? Dalam posisi melayani Tuhan sampai akhir. Dalam posisi Pak Bing benar-benar menunaikan tugas pelayanan dengan setia. Makanya yang menunaikan pelayanan dengan setia, menunaikan tugas sampai selesai, dikatakan manusia ini manusia langka. Amin. Ya, manusia terhormat, indah dan mahal akan kematiannya. Karena ternyata kematian orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, wow, dikatakan sangat berharga banget. Amin. Jadi ibu kita ya yang sudah ditinggalkan oleh suami, saya percaya Tuhan sangat mengasihi ibu ya, sehingga Tuhan taruh percaya ya untuk tetap mendampingi 6 anak dan menantu. Amin. Ya, tugas ibu belum selesai. Kita belum sama-sama dengan almarhum karena belum selesai tugasnya dan cicilannya belum selesai. Amin. Ya, paling cicilannya mungkin masih banyak. Jadi belum bisa berpulang ke rumah Bapak. Amin. Bahkan di antara kita mungkin kalau naik mobil masih bunyi dit, artinya masih kredit. Jadi saudara, untuk mau berpulang Tuhan bilang belum. Kenapa? Masih ada tanggungan dan cicilan. Amin. Ya. Dan kalaupun saudara kepingin pulang, ya, saya bilang semua itu ada waktunya Tuhan. Amin. Dan kalau Tuhan panggil saudara, ya, kalau memang saudara belum siap, pura-pura budek lah, ya, pura-pura nggak dengar. Ya, saya rasa sekian firman Tuhan hari ini, dan saya yakin di antara saudara akan mengalami terobosan yang luar biasa ketika engkau dalam masalah, engkau cari Tuhan, engkau taat, engkau tetap memuji Tuhan, engkau tetap menyembah Tuhan, engkau akan lihat Tuhan akan bela saudara. Engkau akan lihat bagaimana mujizat akan terjadi, peperangan boleh terjadi, laskar besar boleh datang, badai boleh datang, tapi percaya engkau akan dibela Tuhan, engkau tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Mari puji sembah Tuhan, mari berpuasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Acara Tuhan begitu indah malam hari ini. Kami sangat senang karena Tuhan telah mengingatkan kami di tengah masalah. Mari kami hadirkan Tuhan. Keputusan kami adalah mencari Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari bangkit berdiri saudara. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadiratnya. Kita nyanyikan pujian ini. Saat masuk ke hadiratnya. Haleluya. Amin.